Dengan izin Allah, Rasulullah menempuh jarak tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Karena hukum ruang dan waktu berlaku bagi makhluk, bukan bagi Sang Pencipta. Allah yang menciptakan aturan, dan Dia pula yang bebas melampauinya kapanpun Dia kehendaki. Ketika Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Seluruh nabi yang Allah kehendaki hadir berkumpul di sana. Bayangkan momen itu. Rasulullah pernah bersabda bahwa para nabi itu bersaudara. Bahkan beliau menyebut Nabi Yunus sebagai saudaranya. Dan malam itu, di hadapan beliau, berdiri bukan satu atau dua, melainkan puluhan ribu saudara seiman. Ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan seluruh nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi. Berkumpulnya mereka semua di Masjidil Aqsa bukan tanpa makna. Justru peristiwa ini semakin menegaskan betapa sucinya tempat itu dan betapa besarnya kedudukan Masjidil Aqsa dalam sejarah tauhid. Kemudian Rasulullah diminta maju ke depan. Beliau berdiri sebagai imam dan mengimami seluruh nabi dalam sholat 2 rakaat. Seluruh utusan Allah dari berbagai zaman dan kaum berdiri di belakang satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu muncul pertanyaan, di antara begitu banyak nabi, mengapa justru Rasulullah yang menjadi imam? Jawabannya sederhana, karena Rasulullah adalah pewaris seluruh nabi. Beliau membawa inti ajaran mereka semua, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, dan tidak dibatasi oleh satu kaum atau satu zaman saja. Nabi-nabi terdahulu diutus untuk kelompok tertentu dan masa tertentu, sedangkan Rasulullah diutus untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Dan setelah salat itu selesai, perjalanan agung ini belum berakhir. Justru inilah awal dari fase yang lebih luar biasa lagi. Karena dari Masjidil Aqsa, Rasulullah akan memulai Mi'raj. Sebuah perjalanan menembus langit demi langit, menuju tempat yang tidak pernah dijangkau manusia manapun sebelumnya. Kenabian Rasulullah adalah kenabian yang meliputi seluruh manusia dan seluruh zaman. Tidak dibatasi oleh satu kaum, satu wilayah, atau satu masa tertentu. Dengan itulah, beliau menjadi penutup para nabi, mewarisi, menyempurnakan, dan melanjutkan seluruh tugas kerasulan sejak Nabi Adam. Hingga hari kiamat kelak, risalah ini akan tetap menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sejak Nabi Adam, sebenarnya agama yang dibawa para nabi hanya satu, yaitu Islam, agama penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu, banyak ajaran dari wahyu-wahyu itu yang diubah dan disimpangkan oleh manusia. Ajaran tauhid dicampuri kepentingan, kebenaran ditutup oleh hawa nafsu, dan agama diubah demi ambisi manusia-manusia yang sombong. Maka Rasulullah diutus dengan Al-Quran sebagai pedoman terakhir untuk meluruskan kembali arah umat manusia dan mengajak seluruh bangsa serta generasi kembali kepada Allah. Itulah makna besar di balik peristiwa salat Rasulullah sebagai imam bagi seluruh nabi. Bukan sekedar salat, tetapi sebuah simbol kepemimpinan spiritual universal. Sebuah penegasan bahwa risalah terakhir ini akan menaungi seluruh risalah sebelumnya. Setelah itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah ke sebuah batu yang dikenal sebagai Hajar al-Mu'allaq. Dari sanalah perjalanan Mi'raj dimulai. Rasulullah akan menembus 7 lapis langit, satu demi satu, menyaksikan keajaiban yang belum pernah disaksikan manusia manapun sebelumnya. Di setiap lapisan langit, beliau akan melihat pemandangan yang berbeda. Alam semesta terbuka seakan memperlihatkan rahasia-rahasianya. Rasulullah menyaksikan bagaimana nama-nama Allah bermanifestasi dalam tingkat yang jauh lebih tinggi dari dunia. Beliau akan bertemu dan berbincang dengan para nabi yang selama ini disebutnya sebagai saudara-saudara seiman. Dan perjalanan itu belum berhenti. Rasulullah terus dinaikkan ke derajat yang sangat tinggi hingga mencapai kedekatan dengan Allah yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Sebuah pertemuan yang melampaui batas ruang dan makhluk, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan itu
pun dimulai dari langit pertama, yang disebut juga langit dunia. Saat mereka sampai, malaikat Jibril mendekati pintu langit dan mengetuknya.